Shalom, selamat malam semua orang Bondowoso. Shalom. Dari Banyuwangi, dari Jember kepada Pak Widodo. Saudara, saya mau ceritain. Jumat sore, saya baru dapat kabar. Ternyata pelayanan saya yang sore ini harusnya di Banyuwangi itu dirubah. Nah, saya sudah beli tiket untuk balik ke Jakarta dari Banyuwangi itu besok. Terus saya tanya kepada panitia di Banyuwangi. Nah terus Selasa sore itu saya ngapain? Saya tuh paling gak suka untuk nganggur. Saya pengen selalu jadi berkah. Ya gak ada apa-apa. Nah terus terang di Banyuwangi suruh diem itu ngapain? Kan cuma lihat banteng. Jangan maaf ya orang Banyuwangi jangan kesini. Langsung saya berdoa apa? Saya semua pas rasain cuma tengok-tengok di Banyuwangi. Kenapa nggak kontak-kontak terus? Oh iya, kan dekat Banyuwangi Bondowoso. Jadi acara ini baru diiakan tuh hari Jumat malam. Artinya apa? Tepuk tangan buat RPKAD yang tidak menyebarkan atau Kopassus. Bukan cuma benar Jumat sebenarnya. Nggak ada panitia, nggak bentuk rapat-rapat, ribet kalau rapat-rapat gitu. Terus tadi waktu saya turun dari mobil kaget juga. Cepat juga, gembalanya hebat ini, bisa gerak cepat Jumat ini, Jumat. Saya tahu dari mana Bapak lupa? Ngawi. Nah ini dari Ngawi datang khusus naik motor lagi. Berapa jam? 8 jam. Terus kamu nggak lihat malam pulang lagi? Besok mungkin. Oh iya, bareng-bareng cantik. Makasih Pak Iman, Pak Imannya gimana? Oh iya, kasih kamar hotel lumayan mas. Kalau sore ini kan banyak. Makasih ya. Oke, jadi terima kasih. Ini waktu yang luar biasa sehingga kita boleh bertemu bersama-sama. Terima kasih Ibu Pendeta Marta juga senang bisa bertemu hari ini. Kalau ada rekan-rekan bantuan, nah saya cek dulu suara saya untuk Instagram, Facebook, Zoom aman semua. Baik, kita siap belajar. Saya tidak tahu apa alasan Ibu Bapak Gembala Saudara memberi tema biarlah kita ini kuat di dalam Tuhan dan kuat di dalam kuat kuasa. Kalau kita mendengar kata kuat, itu muncul apa di benak kita? Saya bilang kuat makan, awas tahu. Ayo kalau mendengar kata kuat, langsung mikir apa di otak kita? Cepat oh ya ada cucu saya dari Kabupaten Siantar, dia kuliah di Jember. Kamu Siantar? Medan. Oh Medan, oh Medan. Ya. Dia baru tambah. Ada orang kata di sini. Wah, orang kata takut kau merosok kalau orang Madura kan. Oke. Ayo mendengar kata kuat, mikir apa di benak kita? Cepetan lah. Sehat. Wah, bakul jamu. Sehat. Wah, oke, tidak apa-apa. Apalagi? Tidak takut siapapun. Apa? Tidak takut siapapun. Tenangi. Cacing wani kan? Nah itu maksud ngomong. Oke, yang lain mendengar kata kuat. Teguh. Apalagi? Kokoh. Apalagi? Saya tunggu satu kata yang harus muncul ini. Tangguh. Kuat. Apalagi? Hebat. Menang. Salah kabeh. Mendengar kata kuat harus muncul gak gepeng. Lo gak percaya? Lo kuat tuh kan gak bisa gepeng. Lo betul tidak? Kalau masih bisa gepeng itu namanya belum kuat. Nah saudara, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, perlu gak kita punya kekuatan ini? Jawaban cepat. Perlu. Kenapa kita perlu kekuatan dalam kuat kuasanya? Karena si musuh gak rela kita itu bisa setia berjalan bersama Tuhan Yesus. Betul tidak? Ayo kita jujur pada diri kita sendiri. Sekalipun kita kuat doa puasa,
kita kuat doa pagi, kita kuat doa siang, kita kuat doa sore, kita kuat doa malam. Ya gak kerja doa terus. Salah, itu konsep yang salah. Pokoknya kuat baca Alkitab, kuat hafal Alkitab, setiap melayani. Setannya, kalau setan melihat ada murid Yesus sehebat itu, puasanya rajin, baca Alkitabnya rajin, doanya rajin, semuanya, yakin setan gak berani nyerang kita? Tetap. Betul gak? Tetap. Maka itu tema yang Bapak Ibu Gembala pilih ini luar biasa. Ketika si musuh, ya seperti kata ini, ngingkal-ngingkal, tahu kata diingkal-ingkal, coba tahu nggak? Orang berusaha tahu nggak kata itu? Nggak tahu ya. Ingkal itu tuh, diinjak-injak. Kalau kita tahu, setan itu paling gak suka kita setia kepada Tuhan. Mereka berusaha untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Betul atau salah? Maka itu kita perlu kekuatannya supaya nggak apa tadi, nggak enteng. Oke, kita mulai merenungkan berapa ayat ini. 2 Korintus 4 mulai ayat 2 Korintus 4 mulai ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah. Kalau mendengar kata harta, langsung kita mikir apa? Cepetan, harta, uang. Salah, itu motor duit. Kalau mendengar kata harta, langsung mikir berlian. Ya, benda-benda berharga, betul? Yang kelihatan mahal. Nah, masalahnya harta yang mulia ini disimpannya, ditaruhnya di mana? Baca itu di dalam tanah liat. Seimbang kan antara nilai hartanya dengan tempat menyimpannya, seimbang tidak? Nah, renungkan. Siapa yang dimaksud bejana tanah liat itu? Yang bisa jawab pakai sepeda, tapi jangan Pak Presiden. Ayo, siapa yang dimaksud bejana tanah liat itu? Pakai sepeda, guys. Jawabannya betul semua. Memang bejana tanah itu badan kita ini loh. Tapi di dalam hidup saudara dan di dalam hidup saya ada roh Yesus yang dahsyat sekali. Timbul masalah apa? Sekalipun berlian dan harta itu luar biasa indahnya, tapi kalau disimpan di dalam bejana tanahnya, bisa kelihatan nggak kemuliaan, keindahannya, mahalnya? Cepat saja, bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Nah, hanya ada satu cara supaya harta yang mulia itu kelihatan. Ya makan yuk. Tidak apa-apa salah jawab kok. Dia makan yuk. Iya. Bejananya diremukkan supaya kelihatan kemuliaan. Siap diremukkan? Yuk. Sungguh siap diremukkan? Entah ngono balik. Tunggu saja. Lu serius? Ini murid Yesus. Karena mau tidak mau kita harus diremukkan. Maka kita perlu kekuatan Tuhan. Karena mengalami peremukan jiwa, peremukan daging itu berat. Betul? Oke, saya lanjut. Supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Tuhan, bukan dari diri kita. Ayat 8. Nah, ini mulai. Apa tadi kalau mendengar kata kuat? Belum saja bisa ngomong. Apa yang muncul di benak kita kalau mendengar kata kuat? Gepeng. Dalam berapa hal? Lihat dalam berapa hal?
segala hal itu berapa? Bukan banyak, salah. Kabeh. Di dalam segala hal kita diapakan? Apa bedanya ditindas dan dipijat? Lu untuk membandingkan saja supaya tahu apa bedanya ditindas dan dipijat itu kan? Ayo milih mana yuk? Lu dipijat itu bayar, ditindas itu gratis. Ada yang ditindas. Saudara, ini cara kita belajar Alkitab supaya bejana tangannya itu remuk. Maka kita harus Tindas. Ini harus mau dipijat nanti. Apa saja? Harus ditindas. Namun, benda apa ditindas tapi nggak kejepit? Yang bisa jawab sepeda. Ayo coba nanya, benda apa itu? Apa? Permen. Apa Pak? Lepek. Ini lepek. Kapan terakhir istri bertanya? Kemarin malam kami di desa apa? Cemetuk. Tahu desa Cemetuk? Desa Cemetuk, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi. Di Google orang dia bisa dikatakan. Nah, disukui lemah. Maka itu apa tuh mau lemah juga sampai tadi malam. Bukan benda yang ditindas tapi tidak kecepet itu jenenge karet. Kok gak percaya? Betul nggak? Bisa ngecat karet? Nggak bisa. Dalam segala kami ditindas namun tidak terjepit. Terus dalam segala hal bagaimana? Baca itu ayatnya. Kami habis akal. Apa kata habis akal? Ayo, apa kata lain? Habis akal cepetan. Cari kesamaannya supaya kita tahu apa yang kata habis akal. Ngeblank, oh betul. Oh kakek main HP. Ngeblank. Bapak, lemet lagi bapak. Oh, ketemu lagi. Oh, saya salah ngomong bapak lemet. Maaf. Ngomong. Oke, nanti ngeblank. Habis akal. Buntu pikirannya, gak tahu mesti ngapain. Namun indah gak kalau hidup seperti ini? Coba, indah gak? Luar biasa. Ayat 9. Dalam segala kami diapakan? Dianiaya. Namun tidak ditinggalkan sendiri. Dalam segala kami diapakan? Dipaskan. Apa kata lain dipaskan? Nah, salah. Kalau cuma dibanting enteng, pakai istilah Jawa dibuating. Beda enggak? Dibanting dengan dibuating, beda tidak? Tapi tidak binas. Ini hal yang luar biasa dalam hidup kita. Coba kumpulkan lagi dari pertama tidak kok. Coba berdiri ayat 8 saya apa? Ayat 8. Ternyata mau pemijanya juga tahu. 8, di mana orangnya? Jadi dia. Ya, sudah. Enggak ada? Oh, sudah. Dan ditindas. Habis akal. Terus, apalagi 9. Ditindas, habis akal. Dianiaya. Terus, diempaskan. Terus. Oh, sudah ya? Nah, itu kan gak enak semua. Betul? Dan perlu kekuatan ekstra untuk menghadapi fakta hidup sebagai murid Yesus. Ingat loh saudara, kalau kita memutuskan untuk menjadi pengikut Yesus, menjadi murid Yesus, catat baik-baik. Detik berikut setelah kita mengambil keputusan itu, maka si setan itu mulai melawan kita. Betul atau tidak? Sejak hari pertama. Maka itu kita perlu kekuatan. Nah, seandainya ada yang tak suka dengan khotbah ini, jangan salahkan saya. Katanya Pak Gembala tadi ini. Saya cuma disuruh, ya udah saya ikut aja. Maka itu kita
kita perlu kekuatan itu. Di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Ayat 10. Ya, ini tujuan harta yang mulia. Kami ngapain? Apakah kalian senantiasa? Selalu terus. Nggak ada pausenya, nggak ada istirahat. Apa yang harus kita bawa senantiasa? Cepat. Ayo baca. Apa yang kita bawa senantiasa di hidup kita? Kematian Yesus. Saya kan bersaudara kaget, terkejut, nggak percaya terserah. Setelah kita mendengar fakta ini, ternyata satu hal yang murid Tuhan Yesus tidak boleh cari dan minta adalah mujizat. Saya simpulkan dulu supaya nanti kita belajar sampai selesai. Mengapa murid-murid Tuhan Yesus tidak boleh menunggu, menanti, minta mujizat? Simpulkan dengan satu kata. Dari kalimat pertama tadi saya mengajar sampai ayat-ayat ini kita baca, sampai ada kata kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami. Satu kata, proses. Betul atau tidak? Proses. Mendengar kata proses enak atau enggak? Jawab cepetan. Kuahnya dingin saya jangan tidak ada kuah. Mendengar kata proses enak atau tidak? Tidak. Tapi harus kita hindari atau kita terima? Sungguh? Nah, karena kita harus menerima proses, maka itu kita perlu kekuatan Tuhan. Karena semua proses itu pasti ada. Seperti tadi Pak Gembala cerita, kami sudah kenal sejak kami semuanya belum menikah. Sekarang Papa itu sudah punya cucu. Oh belum hamil. Bayangkan. Kenapa? Saudara sampai bisa jadi gembala bersama Ibu Kristi. Saya tahu bagaimana proses mereka untuk mengambil keputusan meninggalkan pemakanan di Surabaya. Itu ya, itu waktu itu. Nah, ada proses. Jokowi sampai jadi orang nomor 1 di Indonesia. Ada itu ujuk-ujuk begitu. Tahu atau ujuk-ujuk? Oh, ujuk-ujuk. Tiba-tiba begitu jadi? Enggak. Ada proses. Nah, musuhnya proses itu mujizat. Catatnya lali awas. Apa musuhnya proses? Mujizat. Baca seluruh perjalanan saudara kita dari Adam. Prosesnya berat. Jawab dong. Itu pun gagal. No. Diproses. Betul? Abraham. Terus Yakub. Ishak. Yakub. Terus Musa. Duluan mana? Musa atau Yusuf? Duluan sih. Musa atau Yusuf? Duluan siapa? Musa atau Yusuf? Jadi bingung. Karena sampai kan bisa dikasih sampai sama Pak. Oke, Pak. Sama duluan, Musa atau Yusuf? Ya benar. Kalau dua suara sendiri. Oh Yusuf. Siapa Musa siapa? Yusuf dilihat kejadian. Musa kita keluaran kok. Buat bingung orang. Lihat Yusuf. Prosesnya. Dia minta mujizat waktu di penjara. Loh, coba jawab. Musa mengalami proses. Umur berapa Musa mulai melayani? Cepat, mulai umur berapa Musa melayani? 80 tahun. Oh, bagus. Harusnya Musa melayani umur 40 tahun. Tapi dia nggak mau diproses. Dia membantu Tuhan supaya cepat, justru malah gagal.
Abraham diproses berapa tahun menunggu Ishak. Saudara jangan lupa, tidak ada mujizat. Daud enggak mujizat, dia mengalami proses. Sadrak, Mesak, Abednego masih ingat? Mereka bahkan berkata, raja perlu tahu, kalau yang kami sembah tidak menolong kami, jangan harap kami menyembah patung itu. Berarti mereka siap? Salah, jadi sate yang dipanggang doang. Jangan bilang mati dulu. Iya, betul nggak? Kalau mereka ikan jadikan bakar, betul itu. Siap. Lihat Daniel, karena kesetiaannya kepada Tuhan, dia mengalami proses difitnah, dituduh, nggak minta mujizat. Terus sampai Petrus, Paulus, dan semua tokoh-tokoh iman jalan baca Ibrani 11, nggak ada mujizat. Maka itu yang awas ya, kalau orang-orang nggak dengar saya ngomongnya awas. Maka itu yang hari-hari ini diizinkan Tuhan mengalami sakit, jangan minta sembuh. Kelak kawannya. Loh, masa sakit nggak boleh minta sembuh? Kalau itu proses. Amin. Selesaikan. Yang sedang nggak punya duit, nggak apa-apa. Pokoknya isi wangi. Walaupun nggak punya duit, sejuk kalimat ini. Saudara silakan percaya, nggak punya duit itu indah. Bukannya. Kenapa nggak punya uang itu indah? Saya menemukan 3 jawaban. 1, saya pernah baca di kitab Injil, Tuhan Yesus itu nggak punya uang, dompet aja nggak punya. Loh, percaya nggak? Ya. Dalam hal waktu dia harus bayar pajak untuk rumah sembahyang, dompetnya di mana? Di mulut kita. Jadi ini alasan pertama, kalau nggak punya duit kita bersyukur, sudah hampir sama seperti Yesus. Oh nggak paham. Kalau sekarang kebanyakan duit, nggak memper dengan Yesus. Amin. Hal ketiga, nggak punya duit itu sehat sekarang. Lu nggak percaya? Kenapa nggak punya duit sehat? Puasa. Puasa itu sehat loh. Orang yang punya duit banyak itu sering banyak penyakitnya. Karena jimplong sebuku. Betul tidak? Hal ketiga nggak punya duit itu indahnya begini. Siapa pernah nyanyi lagu satu-satunya yang ku andalkan? Pernah? Saya ajarin lagu itu indah dinyanyikan ketika sedang nggak punya duit. Lu kok nggak percaya? Kalau saudara nyanyi lagu itu duitmu lagi banyak, nggak tulus. Berani ngomong kalau lagi punya duit satu-satunya yang ku andalkan. Lu jawaban saya tanya ini kok. Betul nggak salah kalimat ini? Yowis, maka itu kalau saya nggak punya duit bagus. Lu menengah apa? Maka itu kita perlu diproses mengalami semua. Nah, kalau mendengar kata proses, bisa nggak saya nyebut sikap? Ya, cepetan jawaban. Kalau mendengar kata proses, boleh saya nyebut sikap? Sikap tahu sikap? Oh boleh. Untuk bersikap. Nah, proses yang Tuhan buat atas kita bukan sikap leon, tapi sikap apa? Loh, ini orang juga betul. Betul? Nah, yang pakai sikap itu yang paling dekat dengan kita. Karena kita nggak bisa dijiwit dari jarak 3 meter. Setuju ngomong ini? Jangan yang paling dekat dengan kita. Jangan berjalan, ya pokoknya sebelah kita jalan. Jadi yang dekat-dekat itu, yang nyalakan Tuhan Yesus bukan imam-imam yang jauh di Yerusalem, Yudas yang selalu bareng dengan kita.
Maka itu kitab Amsal menulis besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi kalau Tuhan izinkan yang sebelah kita itu jadi sikap, katakan terima kasih. Amin. Telah. Amin. Itu dipakai Tuhan. Ucapkan terima kasih. Aku segera sempurna. Nah inilah jawaban. Kenapa kita perlu kekuatan kuasanya? Karena kita harus menghadapi himpitan dan macam-macam tadi demi kesempurnaan yang Tuhan ingin tercapai di hidup kita. Siapa percaya pengajaran Tuhan Yesus yang paling tinggi dan terutama adalah mengampuni? Ya betul tidak? Mengampuni itu pengajaran yang paling tinggi. Jawab pertanyaan saya. Kira-kira banyak atau sedikit murid Yesus gagal atau berhasil dengan pengampunan? Gagal atau berhasil? Coba jawab. Loh, berhasil atau gagal cepetan? Gagal. Yang lain gak boleh jawab. Ya, sarjana yang gagal dalam pengampunan. Kenapa gagal? Ini loh rahasia yang kita harus tahu. Kunci semua berkat Tuhan, kunci semua jawaban doa kita, kunci semua keberhasilan kita berjalan bersama dengan Tuhan adalah mengampuni. Amin. Karena kalau saudara tidak mau mengampuni, maka semua yang saudara buat untuk Tuhan, atas nama Tuhan, demi Tuhan, gagal. Kok bisa? Saya baca dulu 10-nya SPH habis nanti kita kali. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga terus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Nah saya tanya, kalau sampai hidup Yesus itu menjadi nyata di dalam tubuh kami, kira-kira orang-orang yang melihat hidup kita, mereka akan melihat siapa? Nah, itu yang Tuhan cari. Tuhan Yesus sangat ingin dikenal oleh banyak orang, bukan langsung orang-orang itu melihat Yesus, tapi harus lewat kita. Amin. Dan satu-satunya cara supaya kehidupan Yesus nyata di dalam tubuh kita, maka kita harus apa? Baca lagi. Nah itu baca dari saya itu Alkitab. Kita harus senantiasa ngapain? Membawa kematian Yesus di dalam tubuh ini. Nah pertanyaannya, membawa kematian Yesus itu artinya apa? Ayo cepetan. Apa artinya membawa kematian Yesus? Kalau saudara terjawab, saya stop aja makan ini. Salib. Siap difitnah, siap digebuki. Amin. Betul? Harus. Nah, seringkali kita gagal. Ketika proses itu datang supaya saudara dan saya lulus pelajaran pengampunan. Coba sebutkan. Kira-kira kalau kita belajar tentang pengajaran tertinggi dari Yesus tentang pengampunan, itu prakteknya seperti apa? Jawab. Tuhan, aku mau belajar untuk mengampuni siapa saja dalam nama Yesus. Amin. Terus langsung klik, aman semua begitu. Jawabannya gimana? Ngalami apa Bu Gembala? Tiba-tiba ada orang gak hujan, gak angin, gak ada anjing lu. Marah gak? Terus saya tanya, ada orang begitu marah gak? Lu salah, bukan anjing kok marah. Nah ketahuan kan?
Loh, salah, nggak usah marah. Kalau ada orang ngomongin begitu, tanya balik asulnya tinggi. Betul nggak? Anjingnya yang mana? Loh, betul nggak? Saya mau buktikan. Anjing asli diomongin anjing lu, apa reaksinya? Enggak gonggong, enggak ngerti lo gonggong. Ya kita yang gonggong nyampe balik gitu. Betul nggak ilustrasi ini sekarang? Jadi kalau ada orang ngomong gitu nggak usah marah. Hubungan anjing kok marah. Setuju? Ya berarti selama ini banyak yang kotor. Hubungan anjing kok marah. Anjing benar saya nggak marah. Betul? Nah itu praktek pengampunan. Mau nggak? Dan ini kunci untuk semuanya. Kita lihat ayatnya. Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Kata pertama apa? Kata. Baca coba. Berusaha. Kalau kata pertama, baca boleh. Ayo. Berusaha. Itu artinya tergantung kita atau tergantung Tuhan. Tergantung kita. Nah ini masalah. Berusaha untuk apa? Jawab. Berusaha untuk apa? Hidup damai. Apa arti kata lain hidup damai? Gak punya musuh. Suka berdamai dengan siapa saja. Setuju? Dengan berapa orang? Semua orang itu berapa? Bukan banyak. Nah saya beri contoh. Penduduk Bondowoso berapa kota ya kota? Cepetan. Coba banyak. Saya tahu banyak. Cuma 10 masalahnya. Angkanya, ayo siapa yang tahu? Bondowoso berapa penduduknya? Bondowoso nggak tahu juga penduduknya. Kira-kira cepetan. 450.000. Saya percaya Pak Gembala. Saya percaya saudara. Saya sombong. 450.000 penduduk kota Bondowoso. Saudara nggak bisa ngomong gini pada Tuhan. Tuhan, aku ini sudah berdamai dengan 449.999. Sisa berapa yang belum berdamai? Satu orang. Itu orang muslim. Apakah saudara sudah berdamai dengan semua orang? Apa akibatnya kalau saudara tidak berdamai dengan semua orang? Nah, saya akan baca dengan terjemahan yang betul. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah perdamaian dengan semua orang. Sebab tanpa berdamai dengan semua orang, lanjutan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saya tanya, kalau melihat Tuhan aja nggak bisa, ketemu bisa nggak? Ini loh masalahnya. Maaf ya saya ngomong. Setelah sudah tahu ayat dahsyat itu, ada nggak pendeta yang nggak bisa melihat Tuhan? Jawab, ada nggak pendeta yang nggak bisa melihat Tuhan? Karena masih punya musuh. Musuhnya nggak jauh-jauh. Saya sebut, sering nggak ada kasus mama mertua dengan mantu ibu? Itu saya tanya kok. Bahkan ada loh mertua pendeta juga yang dipakai Tuhan jadi sikatnya si pendeta itu. Bisa? Bisa tanya kok. Bisa? Ya wis. Nah, jadi harus ngampuni. Ada nggak pemusik, pendoa, guru sekolah minggu, pelayan Tuhan semuanya nggak bisa melihat Tuhan karena nggak berdamai dengan semua orang? Ini perkara penting loh. Ada tidak? Coba jawab. Maka itu saudara, setan hafal betul Ibrani 12 ayat 14. Sebab ayat inilah, dengar ya, sebab ayat inilah yang setan kenal
membuat gereja terpisah dengan Tuhan. Saya tanya, buat setan membuat murid-murid Yesus punya musuh, itu mudah atau susah? Saya tanya ya, buat setan membuat murid-murid Tuhan Yesus itu punya musuh, mudah atau susah? Betul, sangat mudah, sangat mudah. Saya nggak benci Pak Gembala, cuma malas ketemu. Betul? Nggak benci tapi malas ketemu. Awas. Ayo, siapa pernah ngerti? Gak usah tolak-tolak, lihat sini semua. Bisa nggak itu terjadi? Nggak. Lagi ke pasar, terus minggir, awas. Serius. Yang paling kecil dari tidak berdamai, paling kecil, itu adalah jengkel. Tahu ya? Jengkel itu banyak murid Yesus yang kata, aku nggak benci, marah juga enggak, gergetan. Ada nggak seperti itu? Ada nggak? Ayo bisa buktikan. Suami istri nggak marah-marah, tetangga pun nggak dengar karena nggak suka ribut. Tapi di rumah itu kayak berduduk kutub utara, dingin sekali. Kalau ngomong pendek-pendek, bu, gitu loh. Kamu, lo ada nggak suami istri seperti itu? Jangan bilang aman, ini malah nggak aman. Ayo jujur masing-masing. Ada. Nah, suami istri yang nggak marah, nggak dendam, nggak pernah bengok-bengok, teriak-teriak, tapi diem di rumah. Padahal nggak bisu. Saya tanya, suami istri yang lagi jengkel, bukan marah loh, saya ulangi lagi. Bisa kelabaran kan? Dan cepat jawab, suami istri yang lagi jengkel, bisa kelabaran nggak? Rasa mau jeruk lain sebentar. Ayo jujur. Sudah itu gak usah senggol-senggol lagi sini. Sudah ketahuan. Saudara, maka itu jangan anggap enteng jengkel. Ini masalah besar. Gak bisa melihat Tuhan. Dalam kondisi seperti ini, kita perlu kekuatan kuasanya dalam hidup kita. Untuk kita menang atas yang sering menjengkelkan kita. Siap? Betul? Gak praktek, awas. Awas ya, pulang dari kebaktian ini, jangan satu pintu keluar sana, satu pintu keluar sana. Awas, gak bareng-bareng. Awas. Jadi setan berhasil membuat banyak murid Yesus gak bisa melihat Tuhan di hidup karena belum berdamai dengan semua orang. Hati-hati. Nah, inilah proses yang paling sering gereja Tuhan gagal, yaitu proses untuk mengampuni, berdamai dengan semua orang. Jangan main-main. Satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab, satu saja. Kalau cuma ada satu itu sebenarnya gampang atau susah diikuti? Gampang cuma satu. Satu-satunya ayat yang memberitahu kita kenapa, kapan, bagaimana orang model-model kita mantan-mantan bajingan begini bisa disebut anak-anak Tuhan. Ternyata cuma satu ayat, kita buka Matius 5 ayat 9. Matius 5 ayat 9. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai. Stop dulu. Apa kata lain membawa damai? Tadi terus saya ngomong apa? Gak punya musuh.
Jengkel pun tidak. Kamu ya jujur. Karena akan cepetan karena baca. Mereka disebut anak-anak Tuhan. Tidak ada ayat lain di seluruh Alkitab yang memberitahu kita kapan, kok bisa, kenapa, bagaimana penjahat-penjahat seperti kita disebut anak-anak Tuhan. Kalau cuma satu hal, bukan ganti nama, bukan dari Muhammad Daniel, bukan karena punya surat baptisan, bukan karena kemana-mana bawa Alkitab sebagai kalung salib sampai meter, malah ketinggalan orang-orang. Bukan yang rajin baca Alkitab, hafal ayat Alkitab disebut anak-anak Tuhan. Bukan yang rajin pelayanan, rajin doa pagi, doa puasa. Bukan. Kapan kita disebut anak-anak Tuhan? Kalau gak punya musuh. Saya tanya lagi. Berarti buat setan, menurut dia Matius 5:9 ini, untuk menggagalkan status saudara sebagai anak-anak Tuhan, gampang atau susah? Jawab, gampang atau susah? Gampang. Dibuat tersinggung, jengkel. Awas tuh saudara. Ayo suami istri, jangan ngomong pada bapak ibu gembala, Om, tante, saya tuh gak pernah jengkel kok dengan dia, cuma ada suami istri seperti itu. Nah, Pak Gembala kalau ada tolong baptis lagi, tapi rendam seminggu di laut. Enggak jengkel tapi sama-sama aja. Itu enggak berdamai. Nah, karena setan hafal ayat ini, berarti buat setan banyak enggak orang rajin ke gereja, orang aktif pelayanan, tapi statusnya bukan anak Tuhan. Karena jengkel. Maka itu jangan main-main. Oke, kembali pada proses. Saya punya 3 kata ini, tolong pilih. Disakiti, menyakiti, tersakiti. Ulangi. Disakiti, menyakiti, tersakiti. Yang benar mana, yang salah mana? Cepat. Mana yang salah? Tersakiti. Yang benar? Nah, tapi mungkin. Ayo. Tersakiti, menyakiti, disakiti. Yang benar mana, yang salah mana? Yang mana? Gak perlu saya. Disakiti, menyakiti, salah semua. Lo gak percaya. Roh Kudus bisa ilustrasi yang gampang untuk mengerti proses pengampunan itu, proses mengampuni itu. Begini ilustrasinya dari Roh Kudus. Kembali saya tanya, itu kuahnya kuah apa nanti? Jangan ikuti proses kuah. Sup ayam. Siapa pernah punya, ini saya mesti tanya ada maksudnya dari itu. Siapa pun pernah punya pengalaman di salah satu jari tangan saudara ada luka kecil sekali. Dan saudara nggak pernah tahu kalau ada luka. Nah, tahunya waktu makan di gereja sop ayam saudara malah jeruk. Rasa apa yuk? Ngeri. Terus marah pada jeruknya, jeruk orang aja buatin jeruknya. Ada nggak yang marah seperti itu? Ada, tunjukin nanti saya mau buktikan ada. Ya, harusnya berterima kasih pada si jeruk karena dikasih tahu ada luka di jari. Banyak nggak orang jadi jeruk di sekitar kita? Lu jawab pernah. Banyak nggak orang jadi jeruk di sekitar kita? Apa maksudnya? Nah, salah. Kan tadi susah jadi. Kalau nggak ada luka, walaupun ada jeruk 2 kilo per tangan, luka nggak, sakit nggak? Luka boleh pegel,
Suruh orang kok persahabatan. Maaf. Inilah fakta. Jadi kalau hati saudara nggak ada luka, orang mau jalan ingkling, lompat-lompat, guling-guling, ada apa saja, itu nggak apa-apa. Lu ya atau tidak? Tapi orang yang gampang tersinggung, kucing kencing aja. Ngerti frustrasi ini? Lu jawaban cepet aja ngomong kok. Lu masuk kucingnya salah, lu mah yang nguyuh. Kenapa? Apa gitu? Lu ngerti gak frustrasi ini? Jadi kata tersakiti tidak akan terjadi kalau kita nggak luka di hidup ini. Jadi seharusnya kalau ada orang yang diizinkan Tuhan jadi jeruk, harusnya berterima kasih. Terima kasih ya kamu menyadarkan aku. Ternyata aku masih luka. Jangan yakin kan? Betapa indahnya kalau semua kita nggak punya luka di hati kita. Hidup ini damai. Saya pernah punya pengalaman, saya nggak akan lupa itu di Sydney tahun 80-an yang lalu. Saya lagi nunggu bis di sebuah halte pemberhentian, dan di sebelah kiri saya itu ada 2 orang. Saya nggak kenal, dan mereka 2 pun tak saya kenal. Kami sambil memang saya lihat yang paling ujung kiri saya, nomor 3, itu sudah bawa kantongan, sehingga tangan kiri kanannya itu berat. Saya cuma batin sambil noleh, kok nggak ditaruh saja pada jabatan. Ya, tapi usaha dia sampai belakang. Lagi santai, saya diam-diam. Tiba-tiba di samping saya, bongok saudara. Dalam bahasa Inggris ngomong. Saya kan jadi bingung. Nggak ada suara apa-apa. Nah, yang bawa kantong lagi tangan itu, dia tahu saya panik, dia nerangkan. Hidungku ini gatal. Tapi aku nggak bisa garuk, ini bawa tangan. Terus aku goyang-goyang. Lepas aku hidupku goyang-goyang, dia ngomong, ngapain kamu ngajak aku? Terus daripada malam ribut sendiri. Loh, ternyata ada orang aneh-aneh kayak begitu. Anda nggak pernah ketemu nggak kasus seperti itu. Nah, ini model orang yang lupa, tapi dia nggak sadar. Loh, saya tanya, bisa nggak terjadi seperti itu? Suami istri yang rajin bertengkar. Loh, kok guyu kenapa saya ngomong ini? Ada nggak suami istri rajin bertengkar? Dan itu langganan. Kalau nggak bertengkar dulu makanku nggak enak. Kalau saya begitu, kan saya sering nginep di rumah jemaat masalahnya. Ada yang pagi-pagi, ini istri saya sampai heran juga. Kami 5 malam ada di rumah keluarga itu. Pagi pertama, setelah lewat malam pertama, marah-marah. Kira-kira apa ini? Ternyata memang pembantunya salah. Ya udah. Pagi kedua, marah lagi. Loh, ada apa lagi? Ketemu lagi salahnya yang lain. Terus sampai saya mikir, oh memang ini langganan marah. Kalau nggak marah sarapannya nggak enak. Saya juga tanya, biasa suka marah-marah itu bapak atau ibu? Dengar nggak? Lalu saya tanya, cepetan jawaban. Biasanya suka marah-marah pagi-pagi di bapak atau ibu. Puji Tuhan, jujur diberkati Tuhan. Loh, serius saya ngomong ini. Saya pernah, itu kan saya suka nginep di rumah orang. Ada orang di rumah itu, bukan pembantu, tapi suka bawa sarden ditaruh di pundak. Terus hobinya itu kalau jalan mana, seret, ini nggak maksudnya, pelopor, ngelapi. Nah, orang kayak begini semua anggota keluarganya itu tangannya jadi kaku. Kenapa ini? Kenapa tangannya jadi begini? Peti, takut. Saya tanya
Ngerti nggak? Ini loh orang yang suka cari masalah. Buat dia orang kayak begini ini semua gak ada yang benar cuma dia. Betul? Karena masih ada luka yang belum sembuh. Maka itu Tuhan Yesus minta supaya kita disembuhkan. Bisa ngomong coba begitu. Betul? Bayangkan betapa indahnya dunia kalau semuanya gak ada yang luka sembuh. Gak ada perang, gak ada macam-macam indah persekutuan kita. Setuju? Nah, bagaimana supaya kita tidak dalam kekuatan kuasanya? Kita buka di bagian terakhir Efesus pasal 6 ayat 10 mulai. Maka itu saudara, mulai hari ini jangan nyalakan jeruknya. Amin kan? Jadi kalau sempat kita rasa perih, yang salah pasti kita, bukan orang itu. Orang itu jadi jeruknya, kita harus berterima kasih. Betul? Supaya kita tahu, oh ada luka di tangan. Jadi jangan nyalakan orang suka buat masalah. Akhirnya, saya suka kata akhirnya. Apa itu akhirnya? Kata akhirnya apa? Apa? Pulang, itu sudah selesai. Akhirnya, hendaklah kita apa? Kita kuat. Bukan karena obat kuat. Kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Bagaimana Efesus 6 ayat 10 bisa kita alami? Yohanes 14 ayat 20. Yohanes 14 ayat 20. Terima kasih. Pada waktu itulah siapa? Jangan kamu, saya tahu itu kamu dikira tahu apa. Pada waktu itulah aku akan apa? Tahu. Tahu apa? Ayo baca. Bahwa siapa? Aku lagi kira wakil. Yesus itu yang saya maksud. Di mana? Di dalam Bapa. Dan yang kedua, siapa di dalam siapa? Saya di dalam Yesus. Yang ketiga, siapa di dalam siapa? Yesus di dalam saya. Pertanyaan. Jadi kita di mana? Yesus di mana? Jawab. Kita di mana? Oh, nggak lengkap ya. Baca. Kita nggak cuma di dalam Yesus. Baca. Ayo. Ini ayat ini pendek, tapi ternyata banyak murid Yesus nggak mengerti rahasia di dalam. Saya tanya, oke, kita urutnya. Yang pertama, siapa di dalam siapa? Kenapa kita harus mempelajari ayat ini? Karena Efesus 6:10 tadi. Akhirnya, saudara-saudara, biarlah kita kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa. Terima kasih. Cepat. Akhirnya hendaklah kita semua kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Bagaimana cara menggambarkan ayat ini? Yohanes 14 ayat 20. Satu-satunya, siapa di dalam siapa pertama kali? Ramya coba, Tuhan Yesus di dalam Bapa. Setelah itu, saya di dalam Yesus. Stop. Saya pakai istilah tentara. Pernah dengar ada istilah barikade? Apa itu barikade? Kalau dengar? Penghalang, benteng. Oke. Setelah kita baca yang kedua, siapa di dalam siapa? Siapa di dalam siapa? Saya dalam Yesus. Berarti saudara dan saya ada di dalam berapa barikade? Cepat. 2. Siapa barikade pertama? Bapa. Siapa barikade kedua? Yesus. Dan kita di dalam mereka. Pertanyaan,
Ada nggak setan goblok dan setan nekat? Tunggulah kalau ini sosial goblok macam mulia. Ini Pak, biasanya kalau ngomong apa-apanya begitu. Nah, ada nggak setan goblok dan setan nekat berani merebut kita untuk mereka melewati 2 barikade itu? Nggak ada. Nah, kalau setan nekat dan setan goblok aja bisa mikir, nggak berani merebut kita, maka setan pintar lebih bisa mikir, lebih nggak berani. Oh, nggak amin. Amin. Berarti kita aman nggak? Aman. Lalu yang ketiga, siapa di dalam siapa? Loh, kita lagi baca kita. Yang ketiga, siapa di dalam siapa? Ayo. Siapa di dalam siapa? Nah, Yesus di dalam kita. Jadi jawabannya kalau saya tanya, jadi kita di mana? Jawabannya adalah kita terbungkus luar dan dalam. Ya betul nggak? Di luar kita dibungkus oleh Bapa dan Yesus. Di dalam kita ada Yesus. Percaya nggak kalau setan berhasil muntal kita? Pasti muntal. Karena Yesus ikut untal. Kalau nggak percaya, Yesus nggak percaya. Loh, hebatnya ayat ini, saudara. Mau takut apa lagi dalam hidup kita? Inilah tema yang ada. Tinggal dalam kekuatan Tuhan. Nah, untuk semua ini, kekuatan itu ada pada firman. Betul? Bukan di dalam doa kita, bukan dalam puasa kita, bukan dalam perpuluhan kita. Tuhan tak bisa disuap. Bukan dalam doa pagi kita. Tidak. Semua ini ada di dalam firman. Maka itu rajin doa puasa, tapi tidak mencintai firman. Hati-hati sakit mah kamu nanti. Cuma puasa saja. Rajin pelayanan, tapi dangkal dalam firman. Bisa jadi orang munafik. Ingat anak-anak Imam Skewa, kisah-kisah Rasul 16. Masih ingat? Hari itu nggak tahu mereka itu pernah punya pengalaman jumpa Paulus Mesir sana di mana, nggak dijelaskan. Tapi hari itu anak-anak Imam Skewa ini berperang. Terus sebenarnya kejar kita bisa lupa. Ngusir orang kerasukan setan. Terus mereka berkata, dalam nama Yesus yang diberitakan Paulus, aku usir engkau. Setannya balik. Paulus aku kenal, Yesus aku kenal. Itu buat saya kaget. Berarti setan itu lebih mengenal Yesus, maaf, daripada kita kenal Yesus. Jangan tersinggung. Tapi kamu ini siapa? Saudara, ternyata kisah itu saya pakai sampai hari ini. Ternyata setan itu paling tahu Tuhan Yesus itu sudah ada di hidup kita atau baru di mulut kita. Beda tidak? Lo jawab berbeda tidak? Beda. Untuk bisa mengalami kekuatan kuasanya, tinggal dalam kekuatan Tuhan. Firman harus menguasai hidup kita. Dan firman itu adalah Tuhan Yesus. Kita tak perlu lakukan. Ternyata begini. Jangan menarik saya cuma. Mulai hari ini, kalau sempat ketemu orang kerasukan setan, ternyata setan itu tahu Yesus itu sudah menguasai hidup kita atau baru di mulut kita. Waktu kita ketemu orang kerasukan setan, enteng ngomong, siapa yang diusir siapa? Loh, ngerti gak maksud saya? Ngerti gak saya tanya? Jadi satu-satunya yang bisa membuktikan Yesus sudah membungkus kita keluar dalam atau belum, itu cuma setan.
Seringkali kita terkecoh dengan pelayanan hamba-hamba Tuhan. Saya bilang pada anak-anak saya, tanya mereka, jangan menilai papa waktu papa khotbah di mimbar. Ini panggung sandiwara. Saya izinkan mereka menilai saya dalam hidup saya sehari-hari. Gimana cara menggunakan uang, bagaimana. Tadi ternyata ada kesaksian. Saya itu punya kebiasaan, nggak takut nyerahkan ATM saya dengan PIN-nya ke siapa saja. Kalau saya lagi sibuk, tolong, siapa saja, saya pernah. Ayo, berani kan? Kenapa saya berani nyerahkan kartu ATM saya dengan PIN-nya kepada banyak orang? Cuma satu alasannya, sering nggak ada isinya. Loh, betul nggak? Kata lo, ATM isi uang, lo mikir usulnya orang. Tanya ini ada nggak saya di sini? Nah, maka itu sekarang, kalau firman itu menguasai kita dan hidup kita dikuasai firman, saya pakai istilah Jawa, setan orang doyan dan duit orang duit. Ini saya bilangnya apa? Oke, maaf. Fakta. Itulah bukti kita tinggal di dalam kekuatan kuasanya firman. Cintai firman. Untuk apa firman? Karena dia itu Yesus. Yesus itu firman. Hari ini saya kagum. Baru Jumat, itu pun belum putus. Sabtu baru dia. Sabtu, Minggu, Senin tanpa panitia bisa datang sebanyak ini. Pakai makanan itu luar biasa. Coba kalau mau buat begini beneran, rapatnya berapa minggu? Ini nggak pakai rapat. Sabtu mulai kerja, Selasa kita sudah mulai, ini luar biasa. Wah, padahal ini hari komsel saudara. Betul nggak? Nah, nggak cukup hanya sekali seminggu makan firman. Setuju? Nah, ayo saya tanya, ada nggak tentara mau perang tapi makannya seminggu sekali? Ada Joko. Makan berdiri bro. Betul tidak? Karena nggak makan. Firman ini makanan. Awas yang males ikut belajar Alkitab hari ini betul. Tanpa firman. Ayat terakhir Yohanes 1 ayat 3. Ayat 3. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dia itu adalah firman Yesus. Dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Agak membingungkan terjemahannya. Pokoknya begitu. Kalau saudara bisa melihat apa saja, itu karena firman. Oh, enggak ada yang firman. Cari firman. Untuk apa saja, cari firman. Karena itu kekuatan kita. Karena itu makanan. Maka kalau kita rajin makan yang sehat, hidup ini pasti sehat. Pasti kuat. Itulah kekuatan Tuhan, yaitu firman. Bukan apa-apa. Mazmur 107 tambahnya, bukan yang terakhir mau. Mazmur 107 ayat 21 cepat. Firman itu gak cuma makanan, tapi obat. Loh, ayat loh ya udah. Disampaikannya firmannya dari sembuhkan mereka. Ayat berapa? Oh, 122. Bukan. 23 coba 23. 20. Oh, saya kecepatan ayat 20. Terima kasih. Nah, ini dia. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari buruk. Jadi menurut ayat ini, firman itu obat. Serius, firman itu obat yang luar biasa, bisa menyembuhkan kita, menyehatkan kita. Maka itu ayo cintai firman.
Yang malas ikut komsel ini setan tahu kalau saya bicara makan. Nanti itu gampang diingkel-ingkel. Maksudnya tahu karena setan tahu sekarang rumah nggak berdamai. Ayo hari siap menikmati kekuatan Tuhan juga dalam kekuatannya. Tepuk tangan buat diri sendiri. Luar biasa. Tuhan memberkati kita semuanya. Cintai firman ini.